فبأي آلاء ربكما تكذبان. Dari jihad di keluarga, ada jihad dari sudut akhlak. Dari sudut akhlak. Karena di antara maksud dan tujuan sebuah keluarga Islami adalah membangun akhlak yang mulia. Membangun akhlak yang mulia. Karena itu dipuji orang-orang yang menjaga kehormatannya. Walladzina hum li furujihim hafizun. Orang-orang yang beriman itu adalah orang-orang yang menjaga kemaluannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kullil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum." Katakanlah kepada laki-laki mukmin supaya menundukkan pandangannya dan menjaga kemaluannya. Dan terhadap perempuan mukminah juga Allah berfirman, "Wa kullil mu'minati yaghuddna min absarihinna wa yahfadna furujahunna." Dan katakanlah kepada para perempuan mukminah supaya menundukkan pandangannya dan menjaga kemaluannya. Jadi semuanya dari akhlak yang mulia, dijaga dan dipelihara. Iya. Dan itu maksud terbentuknya rumah tangga. Dengan akhlak yang baik itu. Dengan akhlak yang baik tersebut. Maka seorang perempuan di rumahnya itu dikatakan fassalihatu qanitatun hafizatun lil ghaibi bima hafizallah. Seorang perempuan yang salihah, qanitat, dia menjaga apa yang diperintah untuk menjaganya. Itu dari sudut akhlak di dalamnya. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ashiruhunna bil ma'ruf." Dan bermuasyarahlah kalian. Hiduplah, bergaullah dengan keluargamu dengan hal yang paling ma'ruf, hal yang paling baiknya. Hal yang paling baiknya. Iya. Maka ini semuanya adalah bentuk-bentuk dari mujahadah. Seorang bagaimana dia berakhlak dengan akhlak yang paling baik di tengah rumah tangganya. Dan ini yang menjadi masalah ya. Kadang Masya Allah ya, seorang suami kepala rumah tangga, kalau dia di luar, Masya Allah, tebar senyum sana sini. Sama teman-temannya, wow Masya Allah dermawan. Gak mau dia dibayarkan, dia selalu yang bayarin orang. Tapi begitu di rumahnya, baru ketuk pintu saja, keluarganya di dalam seakan-akan menyangka ini ada singa mau masuk. Ya. Ada singa mau masuk. Sudah ketakutan orang. Jelas ya, wah ini sebentar lagi saya diperiksa apa ini? Kena audit apa dari, lebih dahsyat dari kayak KPK di auditnya. Ya. Ini kadang hal-hal gak bagus ya. Bahkan harusnya dia terhadap keluarganya harusnya lebih baik. Karena itu kata Nabi SAW, khairukum li ahlihi. Sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik untuk keluarganya. Orang yang paling baik untuk keluarganya. Karena itu Nabi SAW bersama dengan beliau kepala negara. Beliau adalah pimpinan umat. Beliau adalah seorang nabi. Beliau segalanya di tengah umat ini. Tapi bersama dengan itu Aisyah pernah ditanya, Rasulullah itu kalau di rumah apa yang dia kerja? Kata Aisyah radhiyallahu taala anha, kana fi mihnati ahlihi. Nabi itu kadang mengerjakan pekerjaan istrinya. Kadang dia kerjakan pekerjaan apa? Istrinya. Kalau sudah waktu sholat, dia keluar pergi sholat. Itu sudut akhlak bagus ya. Tapi jangan jangan sampai mendengar ini istri itu kerjanya ke suami. Kamu kayak Nabi dong. Nih bantu gua masak nih. Ya. Ngepel sana, cuci piring. Jangan berlebihan seperti itu ya. Semua orang itu tahu apa pekerjaannya masing-masing. Dan itu dilakukan oleh Nabi, itu bukan kewajiban beliau. Tapi itu dari berbuat baik kepada siapa? Kepada keluarganya. Ya jadi saya harus seimbang ini ya. Saya harus seimbang. Jangan saya beri hadits perempuan saja terhadap suami. Sekarang saya beri sebaliknya. Ya, suami terhadap istrinya. Saya ingin beri satu riwayat ya. Ini hadits menakjubkan. Ya, saya sengaja mau baca hadits ini karena hadits ini jarang-jarang ya ada yang membacanya.
Ini hadits diriwayat Bukhari Muslim. Dari Asma bintu Abi Bakar. Dari Asma putri Abu Bakar As-Siddiq. Ini Asma saudari perempuan Aisyah radhiyallahu anha. Asma bercerita bahwa saya dinikahi oleh Az-Zubair. Maksudnya Zubair bin Awam. Nah, Zubair bin Awam ini tidak punya harta. Enggak ada dia punya harta, tanah, tidak ada punya dia tidak punya budak, enggak ada apapun yang dia punya. Kecuali apa namanya? Seekor kuda. Seekor kuda. Iya. Maksudnya dari sudut harta yang dipegang itu enggak ada dia punya. Budak juga enggak ada. Tapi dia punya kebun, dia ada kuda. Ada kuda. Maka kata Asma, sayalah yang memberi makan kudanya. Saya yang mencukupi kuda ini, saya yang merawatnya. Ya bayangkan aja, Asma yang merawat kudanya. Ya, kadang perlu dimandikan. Kan begitu ya? Baik. Kemudian kata beliau, dan saya yang menumbuk biji-bijian untuk kuda itu. Makanannya. Asma juga yang menumbuknya. Ini bukan misalnya kudanya di bawah itu rumput sana makan rumput. Padang pasir makan dari mana? Ya. Biasanya diambilkan sesuatu, jerami yang sudah disimpan, harus ditumbuk, dipotong-potong, atau diambilkan dari biji-bijian, ditumbuk, diberikan ke kuda. Nah, itu Asma semua yang melakukannya. Ya. Memberi minum juga, itu pekerjaan beliau. Ya. Kemudian kata beliau, dan saya juga, kata Asma, saya juga yang bikin adonan roti. Walaupun saya tidak pandai membuat rotinya, tapi adonannya dia bikin. Nah, kalau sudah mau membuat roti, kata Asma, saya minta bantuan teman-temanku, tetanggaku. Orang-orang Al-Ansar. Dan orang perempuan Al-Ansar ini, kata Asma, adalah perempuan yang sangat tulus sekali. Nah, ini kehidupan mereka ya. Jadi ketemu pula tetangga-tetangga yang baik. Ya membantu, membantu saudarinya supaya bisa lebih berbakti kepada suaminya. Nah, ini tetangga-tetangga bagus ya. Tapi kadang ada sebagian tetangga kalau di masa kini ya, dan ini bagian dari jihad juga. Ya, kadang istrinya Masya Allah bagus. Setelah hidup bertetangga di suatu tempat, malah banyak hal-hal negatif yang yang masuk. Ya, karena mulai ya, apalagi perempuan masa kini, apalagi sering lihat sesuatu di HP dia, atau ada tontonan-tontonan di layar televisi. Nah, itu paling sering membandingkan. Wah, ini kenapa ya suami saya kayaknya kurang ganteng. Wah, ini kayaknya, waduh, suami saya kayaknya kurang lembut. Ya terlalu kasar. Akhirnya sudah pandai menilai gitu. Dahulu nggak ada dia berpikir seperti itu. Ya. Nah, ini dari masalah-masalah di masa kini. Jadi kalau kita lihat di kehidupan para sahabiat ini luar biasa ya. Terus yang paling sebenarnya di kisah ini juga dikatakan oleh Asma, dan saya membawa biji-bijian itu dari kebunnya Az-Zubair, suaminya. Kebun ini diberikan oleh Nabi untuk Az-Zubair. Saya bawa bijian-bijian itu di atas kepala saya. Letak kebunnya 2/3 mil. 2/3 parsah. 2/3 apa? Parsah. Tahu antum satu parsah itu berapa? Satu parsah itu 3 mil. 1 mil kita itu hampir 2 kilo. Ya, jadi kalau 2/3 berarti 2 mil. Sekitar berapa? Hampir 4 kilo dia berjalan membawa bijian dari kebun. Ya, dari kebun. Jadi berbeda ya dengan ibu-ibu masa sekarang. Ya, mau beli sesuatu dekat aja, dekat tuh di depan mata dia tuh. Jauhnya kayak pulang kampung. Dan kadang harus perlu dengan adanya aplikasi menggampangkan sekarang. Memang itu lebih bagus ya. Bagus, kemudian lebih mudah juga. Tapi maksudnya kita lihat perbandingan-perbandingan dengan orang di masa dahulu. Supaya kita kenal bahwa banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita. Banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita. Iya. Dan ringkas ceritanya, Asma bawa biji-bijian di atas kepalanya. Di tengah jalan ketemu Nabi SAW dan para sahabat.
Maka Nabi berkata kepada kudanya, ih. Maksudnya isyarat supaya kuda ini turun begitu. Kemudian beliau perintah Asma supaya naik ke belakang dibonceng. Ya. Nah itu kata para ulama, dibolehkan membonceng itu kalau memang ada jarak dan tidak ada fitnah, dan ini nggak ada masalah karena yang di situ Nabi bukan sendiri, bersama siapa? Bersama para sahabatnya. Ya. Dan ini kondisi perlu dibantu gitu. Dibiarkan saja kayak gitu kan, itu bukan dari hal yang bagus. Tapi subhanallah Asma tidak mau. Dia lebih memilih mengangkat bijian di atas kepalanya sampai ke rumahnya. Kenapa tidak mau? Karena dia tahu bahwa suaminya pencemburu. Dia tahu bahwa suaminya pencemburu. Maka beliau tidak terima tawaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya sampai Abu Bakar memberi hadiah untuk Asma, ya, seorang pelayan. Maka kata Asma, saya pun mulai beristirahat dan bisa bekerja lebih bagus. Ya. Jadi di sini di dalam membentuk rumah tangga itu ada sudut penting namanya sudut akhlak. Dijaga dan dipelihara.